Ketemu lagi dengan Alien Suden. Di video kali ini Alien Suden akan membuat tutorial cara pelapisan serat karbon pada bodi kendaraan. Jadi untuk bodi kendaraan yang akan kita coba lapisi itu tutup spion dari mobil Innova Reborn ya. Jadi permukaan ini nanti akan kita lapisi menggunakan serat karbon. Yang perlu kita persiapkan sebelum pengaplikasian, yang pertama itu bodi kendaraan yang akan kita lapisi ya. Jadi ini terbuat dari plastik ABS. Nanti sebelum pengaplikasian, permukaan cat ini harus kita kelupas dulu ya. Kita kelupas dan amplas sedikit kasar supaya nanti serat karbon yang akan kita rekatkan memakai epoksi bisa merekat dengan sempurna. Selanjutnya kita mempersiapkan lembaran serat karbon ya. Untuk jenis serat karbon itu bisa tergantung selera ya, jadi motifnya banyak ya. Kebetulan Alien Suden memakai serat karbon jenis twill ya, twill 3K 240 GSM ya. Jadi kalau untuk pilihan serat karbon itu macam-macam dan warnanya juga macam-macam nanti ya. Jadi kebetulan kita saat ini memakai yang warna black aja ya. Jadi murni serat karbon tanpa campuran Kevlar ya. Supaya serat karbon ini menempel kuat pada bodi kendaraan, kita memakai black epoxy gel coat ya sebagai perekat karbon ke permukaan bodi kendaraan. Jadi black epoxy gel coat ini mempunyai dua komponen. Yang berwarna hitam ini epoxy, sedangkan yang abu-abu ini hardenernya ya, dengan perbandingan 1:1. Untuk pelapisan serat karbon kita menggunakan epoxy Orion. Epoxy Orion ini mempunyai dua komponen ya, epoxy dan hardener dengan perbandingan 2:1. Kelebihan dari epoxy Orion ini, proses keringnya yang sangat cepat dengan hasil permukaan yang glossy dan sangat keras. Jika diaplikasikan ke serat karbon, itu mempunyai ketahanan UV yang bagus dan dengan ketahanan benturan yang sangat baik. Untuk bahan finishing juga nanti perlu disiapkan clear PU ya. Jadi clear PU ini berfungsi untuk melindungi karbon fiber yang sudah kita lapisi memakai epoksi supaya mempunyai ketahanan lebih ya dari sinar UV, sehingga produk yang kita buat ini lebih awet dan nggak gampang menguning dalam waktu yang cepat. Oke, kita akan masuk kepada proses pengerjaan. Untuk tahap awal kita akan mengamplas dulu ya permukaan dari tutup spion ini. Akan kita amplas cat-cat yang menempel ini ya, dan kita akan membuat permukaannya sedikit kasar supaya nanti serat karbon bisa menempel lebih sempurna. Untuk tahap awal catnya bisa kita kelupas menggunakan amplas grade 80 atau 100 ya. Jadi bisa dibantu pakai air supaya prosesnya lebih cepat.
Lanjut kepada amplas grid 100 ya. Cat yang menempel udah kita kelupas semua ya. Jadi tadi terakhir pakai grid 100, udah lumayan kasar permukaannya. Jadi kita keringkan dulu, baru nanti lanjut pemolesan epoxy gel coat ya, supaya serat karbonnya bisa kita tempelkan pada permukaan dari tutup spion ini ya. Setelah semua cat terkelupas dan kita buat permukaannya sedikit kasar, kita lanjut kepada proses pemolesan black epoxy gel coat ya, sebagai perekat serat karbon nantinya. Jadi black epoxy gel coat ini yang ini epoxy dan ini hardener ya, dengan takaran 1:1. Kita ambil epoksinya dulu ya. Jadi warna dari epoksinya itu hitam pekat ya, makanya itu namanya black epoxy gel coat. Selanjutnya hardener kita tambahkan 10 gram juga, karena ini perbandingannya 1:1 ya. Setelah dicampurkan, kita aduk rata supaya epoksi dan hardenernya tercampur sempurna ya. Setelah tercampur rata, sudah siap diaplikasikan ya. Pindahin dulu. Kita kuaskan ke permukaan yang nanti serat karbonnya akan kita tempelkan ya. Epoxy gel coatnya udah rata, kita oleskan ke semua sisi yang akan kita lapis karbon fiber ya. Jadi kita biarkan dulu beberapa menit, kita tunggu agak ini ya gel, supaya dia bisa nanti agak lengket gitu jadinya ya, agak lengket sehingga enak menempelkan serat karbonnya. Jadi untuk sisanya ini banyak ya. Sebenarnya dengan ukuran kayak gini harusnya cukup 5 gram aja ya. Jadi pakai takaran 10 gram tadi kayaknya kebanyakan. Kita tinggal tunggu agak beberapa menit ya. Setelah berjalan 50 menit kita cek, ternyata masih agak basah ya. Supaya daya rekatnya lebih kuat, kita akan coba tunggu 10 atau 15 menit lagi ya. Jadi paling enggak 1 jam atau 1 jam lebih sedikit lah, baru nanti kita tempel serat karbonnya.
Setelah kita tunggu 1 jam 10 menit, kita cek lagi ya. Sepertinya daya rekatnya udah bagus ya, udah kental, jadi udah lumayan merekat. Jadi untuk proses gel ini cuaca mempengaruhi ya, jadi nggak bisa selalu sama. Nanti berdasarkan pengalaman aja, dicek kira-kira udah pas waktu penempelan atau belum gitu ya. Saatnya kita tempelkan serat karbonnya, dipasin dulu ya. Jangan lupa ditekan-tekan supaya menempel ya, menempel sempurna dan gelembung udara gak terjebak ya. Di video sebelumnya kita juga pernah membuat tutorial tentang back epoxy gel coat ya. Jadi waktu itu kita menempelkan pada waktu 45 menit ya. Tapi kalau yang ini nih kayaknya bisa kita tambah waktunya ya. Ini di waktu 1 jam 10 menit lumayan bagus menempelnya ya. Jadi nggak gampang terangkat setelah kita tekan kayak gini nih. Selesai kita tempel ya, kita gunting sedikit. Setelah kita potong pinggirnya sedikit ya, jadi kita motong pinggirnya nggak terlalu mepet ya, agak lebarin sedikit. Jadi kita tunggu sedikit lagi ya supaya lebih merekat, baru nanti kita lapisi 1 kali lapis menggunakan epoxy Orion ya, supaya serat karbon ini menjadi keras. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, daya rekat dari epoxy gel coat ini udah lumayan ya. Jadi kita bisa lanjut ke proses pelapisan tahap awal permukaan serat karbon ini menggunakan epoxy Orion ya. Jadi kita akan lapisi 1 kali layer secara tipis aja dulu. Yang penting permukaan dari serat karbon ini menjadi keras. Kita akan tuangkan epoxy sedikit aja ya. Jadi cuma buat pelapisan tipis di permukaan sebanyak 6 gram. Sedangkan HDNR-nya nanti 3 gram ya, karena perbandingannya itu 2:1. Selanjutnya kita masukkan HDNR-nya. HDNR sebanyak 3 gram. Diaduk rata ya.
Ini warnanya bening ya. Jadi karakter epoksi ini proses kerasnya itu sangat cepat ya. Jadi usahakan pengaplikasian kurang dari 5 menit udah selesai untuk satu layer ya. Jadi untuk jenis epoksi ini disarankan untuk pelapisan pada media kecil ya, karena proses kerasnya yang sangat cepat. Nah, bisa dilihat juga itu karakter dari epoksinya itu encer ya, encer, dan bubble dalam epoksinya itu cepat naik ya, cepat naik dan pecah gitu. Untuk layer pertama ini kita oleskan tipis saja dulu ya. Yang penting serat karbonnya menjadi keras ya. Sudah kita oleskan epoksi Orion untuk layer pertama secara tipis ya. Kita akan menunggu keras lentur dulu. Nanti kita rapikan pinggir-pinggir yang sisa-sisa ini dengan cutter ya. Baru setelah itu kita lanjut kepada proses pelapisan layer kedua. Jangan lupa kuas direndam ke thinner ya. Nanti kalau nggak direndam bisa keras kuasnya dan nggak bisa dipakai lagi. Setelah 3 jam kita cek kondisinya ya. Jadi kita coba sentuh. Nah, jadi kalau setelah 3 jam itu udah kering sentuh ya, kering sentuh, tapi kayaknya belum keras maksimal ya, masih ada lentur-lenturnya. Jadi dalam yang seperti ini kita udah bisa membersihkan pinggir-pinggirnya ya. Kita rapikan sisa-sisa dari serat karbon yang di pinggir ini. Kita siapkan cutter yang tajam ya, supaya gampang dalam proses memotong pinggir-pinggir ini ya. Jadi usahakan pakai cutter yang tajam ya, supaya enak dalam proses membersihkan pinggir-pinggir ini. Udah selesai, pinggirannya dirapikan semua ya. Sekarang kita masuk kepada tahap pelapisan layer kedua menggunakan epoksi Orion. Kita siapkan dulu epoksi untuk layer kedua. Jadi epoksi Orion ini
Untuk lapisan kedua kita coba sebanyak 8 gram ya. Selanjutnya hardener ditambahkan sebanyak 4 gram. Sama ya perbandingannya 2:1. Diaduk rata dulu ya. Setelah diaduk rata, kita lanjut kepada pengolesan layar kedua. Udah selesai pelapisan layar kedua. Di epoxy Orion ini untuk proses hilang bubble-nya sangat bagus ya. Jadi saat kita kuaskan itu bubble-nya langsung pecah ya, sehingga nggak ada bubble di permukaan. Begitupun di ininya ya, di sisanya, sisa dari epoxy Orion dalam wadah ini juga ya, langsung hilang bubble-nya ya. Jadi karakter yang hilang bubble ini enak banget dalam pengaplikasian. Kita tunggu proses keras 1-1,5 jam dulu ya. Nanti baru kita lapisi layar ketiga. Jadi jangan lupa kuas juga tetap harus direndam ke thinner ya, supaya pemakaian kuas nggak boros ya. Karena kalau udah keras nggak bisa dipakai. Setelah 1 jam 10 menit kita cek lagi ya. Jadi permukaan dari layar kedua itu jika kita sentuh itu ada sidik jari ya. Jadi sidik jarinya menempel, tapi nggak menempel epoksinya ke jari ya, cuma terbentuk sidik jari. Jadi udah bisa kita aplikasikan layar ketiga ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini nih. Jadi di jari nggak menempel ya, tapi ada terbentuk sidik jarinya nih. Nah ini nggak apa-apa, kita lanjut ke layar ketiga. Kita melakukan pengolesan epoxy Orion untuk layar ketiga. Udah selesai pengolesan layar ketiga. Jadi kita menunggu keras lagi ya. Jadi kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam ya. Nanti baru kita lanjut lagi ke proses pengolesan layar keempat. Sambil menunggu keras, kalau ada epoksi yang menetes di bagian bawah, kita bersihkan sedikit ya, supaya nanti tidak keburu keras dan tidak terlalu repot dalam proses pengamplasan nantinya ya. Kadang ada sisa-sisa epoksi yang turun ke bawah, jadi dia membentuk kayak tetesan yang nggak jatuh gitu ya. Nah jadi ini yang
harus kita bersihkan. Sebenarnya ini untuk memudahkan pengerjaan aja nanti ya, jadi kita nggak terlalu ekstra dalam proses pengamplasan akhir. Kita melakukan pemolesan layer keempat. Jadi epoksi Orion ini enak ya, karena proses kerasnya yang sangat cepat. Per layer itu 1 jam udah bisa kita timpa lagi dengan layer selanjutnya ya. Dan bubble-nya juga nggak ada ya, cepat pecah bubble-nya. Nah, ini hasilnya juga sangat glossy ya, pokoknya mantap ya. Setelah 1 jam, ini hasil dari lapisan layer keempat ya. Permukaannya sangat rata dan glossy ya, nggak ada bubble, jadi terlihat seperti udah di finishing ya, padahal ini baru layer keempat. Untuk pemakaian juga irit ya. Tadi epoksinya setiap layer itu kita pakai 5 gram, sedangkan hardener 2,5 gram. Terlihat keren ya. Jadi masih ada beberapa layer lagi. Lanjut layer kelima. Kita oleskan lagi epoksi Orionnya. Setiap layer itu pemakaian epoksinya sangat irit ya. Jadi saat kita campurkan epoksi sebanyak 5 gram plus hardener 2,5 gram untuk setiap layer ini, jadi masih ada sisa ya. Nah, jadi yang sisa yang cair ini ya, kalau yang keras ini memang kita pakai wadah ini aja terus ya, dari berapa layer tadi pas keras terus kita pakai wadah yang sama. Nah, cuma kita berpatokan ke yang masih cair ini nih, masih cair. Nah, sepertinya pemakaian untuk satu layer 5 gram kali ya, 5 gram, kurang lebih 5 gram. Nah, sisanya masih ada 2,5 gram. Paling kalau untuk pelapisan serat karbon ini yang agak banyak pemakaian di layer pertama ya, karena layer pertama itu nanti epoksi kan nyerap ke serat karbonnya, sedangkan untuk layer selanjutnya itu cuma buat ngelapisin permukaan atas. Nah, jadi makanya pemakaian lebih irit gitu. Seperti biasa, setelah 1 jam, jadi ini hasilnya dari lapisan layer kelima ya. Hasilnya sangat rata, sangat glossy, dan nggak ada bubble ya. Kita masuk layer ke 6. Dikuaskan lagi epoksi Orionnya secara rata. Ini jaraknya sama ya, kita menunggu 1 jam. Jadi kita masuk kepada tahap layer ke-7 ya. Jadi layer ke-7 ini untuk sampel yang kita buat itu layer yang terakhir ya. Setelah itu baru nanti proses pengamplasan. Jadi untuk jumlah layer ini sebenarnya nggak ada aturan ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau dirasa nanti masih kurang tebal, bisa ditambah lagi layernya, atau jika terlalu tebal bisa dikurangi layernya. Tapi untuk sampel ini kita coba sebanyak 7 kali lapisan atau layer ya.
Jadi kita ores lagi epoksi Orionnya. Untuk takaran epoksi Orion tadi masih tetap sama ya, pakai 5 gram epoksinya, sedangkan hardener sebanyak 2,5 gram. Kita kuaskan lagi secara tipis ya di permukaan. Udah selesai pengolesan layer ke-7. Biasanya kita menunggu 5-6 jam supaya permukaan dari epoksi ini benar-benar keras ya. Jadi nanti bisa masuk kepada tahap pengamplasan. Tapi karena berhubung saat ini udah larut malam gitu ya, jadi kita menunggu 1 malam aja. Jadi besok bisa kita lanjutkan proses pengamplasan ya. Jadi kita biarin aja dulu supaya keras ya, dan besok kita akan lanjutkan proses pengamplasan. Setelah menunggu keras, jadi ini hasil dari layer terakhir ya, yaitu layer ke-7. Terlihat permukaannya sangat rata, glossy, dan gak ada bubble di permukaan ya. Hasil permukaannya juga keras. Selanjutnya kita masuk kepada proses pengamplasan. Kita masuk proses pengamplasan ya, memakai amplas grade 400. Di pelan-pelan aja ya, jangan terlalu ditekan. Tujuan kita untuk meratakan ya. Kalau terlalu dalam nanti di amplas, nah takutnya nanti serat karbonnya kemakan di amplas ya. Nah, jadi pelan-pelan seperti ini aja nih. Kita rapikan benjolan epoksi yang di samping ini ya. Dia rata-rata akan ada benjolan ya di sampingnya ya, karena pengaruh epoksi yang jatuh saat proses keras itu. Nah, jadi diratakan ini. Setelah amplas 400, lanjut ke amplas grade 1000 ya. Pengamplasan pakai amplas 1000 ini untuk menghilangkan baret-baret yang dalam yang dihasilkan oleh pengamplasan 400 sebelumnya ya. Sudah selesai proses pengamplasan. Jadi kita tadi sebelumnya memakai amplas grade 400, dilanjutkan memakai grid 1000 ya. Udah kita rapikan semua. Kita akan masuk pada tahap finishing menggunakan clear PU ya. Selanjutnya kita masuk pada tahap clear coat ya.
Setelah clear view-nya keras, hasilnya seperti ini ya. Terlihat sangat glossy. Jadi untuk metode pelapisan serat karbon menggunakan epoksi ini, setiap pengrajin itu mungkin punya trik dan cara yang berbeda ya. Tapi paling enggak Aliansi Wooden sudah bisa membuat tutorial dasar-dasarnya yang bisa menjadi acuan bagi teman-teman, khususnya pemula yang baru mencoba pengaplikasian serat karbon menggunakan epoksi ya. Jadi tutorial yang Aliansi buat ini bukan menjadi standar pengaplikasian ya. Jadi teman-teman juga bisa nanti mengembangkan supaya bisa menghasilkan produk yang lebih bagus lagi ya. Jadi oke, sekian tutorialnya. Jangan lupa di share, subscribe, dan di like ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa juga menghadirkan tutorial-tutorial produk yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton.